Ingat loh saudara, hamba Allah bukan seorang pendeta doang. Amin. Ya. Kita semua hamba Allah. Iya. Karena kita adalah orang yang diperdekakan. Ya. Kamu beroleh buah yang membawa kamu next step. Setelah kamu diperdekakan, ada perjalanan kekudusan. Makanya kita harus melewati yang namanya perjalanan kekudusan. Ya. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Yes. Kalau tidak melewati perjalanan pengudusan, gak bisa. Kamu gak bisa masuk tanah perjanjian. Gak bisa. Saya kasih contoh sederhana. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibawa keluar nih, cepat. Ingat loh, identitas bangsa Israel belum sepenuhnya ada. Tapi ketika Taurat turun, hukum Taurat turun, Tuhan bilang gini sama Musa, jikalau kamu mengikuti perintah bla 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 bla, kamu akan masuk dalam perjanjian. Betul? Kamu nggak bisa hanya identitas. Aku sudah Kristen, aku sudah dimerdekakan, nggak bisa. Belum cukup. Ada perjalanan yang harus ditempuh. Perjalanan apa Pak? Namanya perjalanan pengudusan. Perjalanan pengudusan. Tuhan, aku nggak bisa gini, harus bisa. Tuhan, aku ada yang salah di sisi ini, harus belajar, harus disingkirkan pelan-pelan, harus disisihkan, harus dikikis. Amin. Makanya kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara. Firman Tuhan bukan gini. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata motivasi. Firman Tuhan itu identitasmu. Kalau firman Tuhan kamu anggap hanya sebagai motivasi, kamu gagal. Tapi kalau firman Tuhan bilang ini, Tuhan, di dalam firman Tuhan ada masa depan. Itu dia. Baru ketemu. Baru ketemu. So, kita berbicara namanya pembebasan. Dia itu ada pemisahan. Pemisahan itu gini saudara. Tidak ada kompromi, tidak ada area abu-abu, itu nggak ada. Amin. Iya, tidak, hitam, putih. Keputusan itu pintu untuk berjalan dalam pengudusan. Nah, caranya gimana? Sederhana. Setiap manusia memiliki free will, yaitu kehendak bebas. Katakan sama-sama, kehendak bebas. Kehendak bebas. Ingat loh, ketika saudara dan saya bangun pagi, saudara bangun dari tempat tidur, itu saudara sudah diperhadapkan pilihan. Kamu sibuk dulu atau berdoa dulu, betul? Iya. Ketika kita bangun pagi, bangun tidur, itu sudah diperhadapkan dengan pilihan. Kamu mau worship Tuhan atau kamu sibuk langsung? Makanya pembebasan itu pelan-pelan dipisahin dari yang jahat. Betul? Dipisahin. Supaya apa? Identitas saudara itu semakin jelas, semakin clear. Ingat gak? Perumpamaan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus ngolesin, tiba-tiba Yesus tanya gini, apakah kamu sudah melihat? Orang buta itu gini, aku lihat sama-sama, aku lihat seperti pohon, betul gak? Iya. Disembuhin lagi sama Tuhan, jamaah lagi. Apakah kamu sekarang sudah jelas? Sudah jelas. Yesus bilang gini, jangan kembali ke kampung lama. Saudara tahu nggak? Kampung lama, hidupmu yang lama, itu mengotori identitasmu. Waduh. Identitasmu adalah orang yang diperdekakan. Tapi karena kamu masih buta, gini saudara, selubung itu dibangun turun-temurun berabad-abad. Dari nenek moyang, dari orang tua kita, dari opa-oma kita. Itu kan namanya dosa keturunan, betul gak? Dosa turun-temurun. Makanya Yesus bilang gini, ada makna profetiknya. Dia bilang gini, jangan kembali ke kampung halamanmu yang lama. Karena gini, kampung halaman itu berbicara tentang habitat, habit.
Sedangkan orang ini yang dimerdekakan, habitatnya adalah hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Berbahaya. Katakan, jangan kembali ke kampung. Jangan kembali ke kampung. Kalau mudik kita. Dahsyat. Oh my God, ini dia. Mari kita belajar sama-sama. Kita berbicara tentang pemisahan karena kita orang yang dimerdekakan. Kita akan pelan-pelan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa itu baik, lalu dipisahkan nyala terang dari gelap. Oh my God. Saudara harus tahu nih. Saudara harus tahu. Ini misteri. Ini misteri yang Tuhan akan singkapkan. Pemisahan itu sudah terjadi di dalam kitab Kejadian. Pemisahan itu waktu itu ada 3, saudara. Pemisahan itu namanya badal. Apa? Badal. Badal. Dan ada lagi yang namanya terang. Terang itu kor. Apa? Kor. Oh. Kalau gelap, kosek. Kosek. Saudara tahu ini bukan terang sinar. Karena matahari baru diciptakan hari keempat. Ya. Saudara harus tahu ini terang apa? Next. Kita berbicara tentang badal. Badal itu ini, saudara. Pemisahan. Memisahkan, dibedakan, dikecualikan, membuat batasan, bahkan terjadi pemisahan umat. Saudara tahu nggak? Kalau kita berbicara mengenai pemisahan badal di dalam area profetik, kamu nggak cuma berbicara tentang kamu dipisahkan baik dan jahat. Halo, kamu nggak bisa dipisahkan baik dan jahat. Bahkan di badal itu ini, kamu dipisahkan dari baik dan benar. Bahkan artinya yang lebih dalam adalah ini, bahkan terjadi pemisahan umat. Ada yang bisa bantu saya? Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Bantu dibacakan dengan suara yang kuat. Nah, Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Yohanes 8 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Oke, stop. Setelah Yesus mengatakan semua itu, Yesus ngajak semua orang percaya. Next. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh my God. Nih, lihat perhatikan baik-baik. Setelah Yesus menyampaikan semuanya itu, banyak orang menjadi percaya. Bahkan orang Yahudi yang percaya, betul ya? Tapi Yesus bilang ini, jikalau kamu Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Stop. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, berarti dia tetap tinggal dalam firman. Next. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu adalah benar-benar murid-Ku. Orang percaya dan